Om Swastiastu. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kadek Pramayanti Triwidya Dharma dengan NIM 251051273. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai 10 pertanyaan kasus dari soal-soal yang diberikan oleh Bapak dosen. Dari soal yang pertama, seorang mahasiswa sains merasa bahwa konsep Tuhan dalam agama sering bertentangan dengan logika ilmiah. Ia mulai meragukan keberadaan Brahman sebagai realitas tertinggi. Pertanyaannya, bagaimana Anda menjelaskan konsep Brahman dalam Brahma Widya agar dapat dipahami secara rasional dan tidak bertentangan dengan pendekatan ilmiah? Di sini jawabannya, mahasiswa tersebut telah meragukan mengenai Brahman karena menganggap konsep Tuhan itu harus dibuktikan dengan benar seperti dalam sains. Padahal dalam Brahma Widya, Brahman tidak hanya dipahami sebagai sosok yang personal dan dapat dilihat, melainkan sebagai realitas yang tertinggi akan menjadi dasar dari seluruh keberadaan. Dalam sains ada banyak hal yang tidak terlihat secara langsung, namun ada dampaknya seperti gravitasi, hukum alam. Tetapi keberadaannya selalu diakui karena dampaknya nyata. Alam semesta juga menunjukkan keteraturan yang konsisten. Untuk kasus yang nomor 2 mengenai catur purusa arta, seorang pengusaha muda akan sukses secara materi atau harta, tetapi kehidupannya penuh konflik keluarga dan kehilangan arah spiritual. Pertanyaannya, analisis kasus tersebut berdasarkan konsep catur purusa arta, bagaimana seharusnya keseimbangan antara dharma, arta, kama, dan moksa diterapkan. Dalam catur purusa arta, keempat tujuan hidup dari dharma, arta, kama, dan moksa juga harus berjalan dengan seimbang. Dengan menjadi dasar yang utama karena mengatur bagaimana seseorang akan bertindak dengan benar, jika arta dicapai tanpa adanya dharma, maka hasilnya tidak akan membawa ketenangan. Seharusnya pengusaha tersebut mencari kekayaan dengan cara yang benar atau dharma, menikmati hasilnya dengan bijak atau kama, dan menjaga keseimbangan batin serta tujuan spiritual atau moksa. Dengan adanya keseimbangan ini, keberhasilan tidak hanya diukur dari materi yang ada, tetapi juga mengenai keharmonisan hidup. Untuk kasus yang ketiga, mengenai di sebuah desa di Bali, generasi muda mulai enggan terlihat dalam upacara yatnya yang dianggap membuang waktu dan biaya. Pertanyaannya, jelaskan makna pancayatnya dan bagaimana Anda meyakinkan generasi muda yang relevansi dalam kehidupan modern. Seperti yang kita tahu, pancayatnya selalu disalahpahami dengan kegiatan ritual yang menghabiskan uang dan waktu. Padahal, maknanya akan jauh lebih berarti jika dipahami dengan benar. Maknanya sebagai bentuk pengorbanan diri suci dan tanggung jawab manusia terhadap Tuhan, sesama, leluhur, dan alam sekitar, lingkungan. Untuk meyakinkan generasi muda, pendekatannya diubah dengan jangan hanya berfokus pada bagaimana ritualnya, tetapi dijelaskan bagaimana makna di baliknya. Yatnya bukan hanya sekedar upacara, tetapi mengenai membentuk karakter yang baik dan dalam bertanggung jawab mengenai keseimbangan hidup. Untuk kasus yang keempat, yaitu seorang siswa menganggap kisah Avatar seperti ramalan Krishna hanyalah mitos tanpa makna nyata dalam kehidupan sekarang. Pertanyaannya, bagaimana Anda menjelaskan konsep Awatara dan peran orang suci sebagai teladan moral dalam konteks kehidupan modern? Menganggap kisah Awatara sebagai mitos yang terjadi karena melihatnya dengan cara harfiah, padahal konsep Awatara itu lebih ke simbol turunnya kebenaran pada saat duniawi mengalami kekacauan. Nilai-nilai ini akan tetap relevan di kehidupan modern karena manusia masih menghadapi masalah yang sama seperti ketidakadilan sosial dan konflik sosial. Orang suci juga memiliki peran yang penting sebagai teladan yang bersifat nyata. Mereka juga menunjukkan bagaimana ajaran Dharma yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kasus yang kelima, seorang pekerja kantoran mengalami stres berat dan mencoba yoga hanya sebagai olahraga fisik tanpa memahami aspek spiritualnya. Pertanyaannya, analisis praktik yoga tersebut berdasarkan ajaran Hindu. Bagaimana integrasi antara aspek fisik, material, dan spiritual dalam yoga yang benar? Di sini, praktik yoga yang hanya dilakukan difokuskan dengan fisik saja, yang belum sepenuhnya mencerminkan dari ajaran yoga itu sendiri dengan benar. Dalam Hindu, yoga
adalah proses dari penyatuan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Jika seseorang hanya berfokus pada gerakan fisik, maka manfaatnya akan terbatas pada kesehatan tubuh. Oleh karena itu, yoga mencakup latihan dari yang pertama, pengendalian pikiran, seperti kita melakukan meditasi. Yang kedua, kita harus bisa mengatur nafas yang disebut dengan pranayama. Dan kita harus bisa juga pengendalian diri dengan mengendalikan emosi dan isi pikiran kita. Nah, dengan penerapan yang benar, adalah tubuh yang dilatih agar sehat, pikiran ditenangkan agar tetap fokus, dan batin juga diarahkan agar sadar diri. Dengan begitu, stres tidak hanya berkurang secara fisik, tetapi juga mental dan emosional. Yang pada kasus ke-6, yaitu seseorang remaja rutin melantunkan mantra Gayatri, tetapi tidak memahami makna dari rutinitasnya. Pertanyaannya, jelaskan makna Gayatri Mantra dan bagaimana praktik Gayatri Sadhana yang benar dapat meningkatkan kesadaran spiritual. Lantutan gaya Gayatri tanpa dengan memahami makna akan membuat praktik menjadi rutinitas ini akan membuat kehilangan esensinya. Padahal mantra ini berisikan doa untuk memohon pencerahan pikiran dan kesadaran. Makna Gayatri Mantra ini berfokus pada permohonan agar manusia diberikan cahaya pengetahuan sehingga mampu berpikir dengan jernih dan bertindak dengan benar. Pada kasus yang ketujuh mengenai Pancasrada, seseorang mengalami krisis kepercayaan setelah mengalami musibah dan mulai meragukan hukum karma dan reinkarnasi. Pertanyaannya, analisis kasus tersebut dengan konsep Pancasrada, bagaimana Anda menjelaskan kembali keyakinan terhadap karma pala dan punarbawa? Padahal dalam konsep Pancasrada ini, khususnya pada karma pala, setiap tindakan akan memiliki akibat, tetapi tidak selalu langsung terlihat. Punarbawa juga menjelaskan bahwa kehidupan manusia ini adalah proses yang berkelanjutan, sehingga apa yang dialami orang tersebut bisa berkaitan dengan tindakan sebelumnya. Dengan pemahaman ini, seseorang bisa melihat musibah sebagai proses dan bukan akhir dari segalanya. Pada kasus yang ke-8 mengenai Caturmarga, dua orang memiliki era berbeda dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Satu melalui pelayanan sosial, satu lagi melalui meditasi. Pertanyaannya, jelaskan konsep Caturmarga dan analisis apakah kedua cara tersebut sama-sama benar menurut ajaran Hindu. Dalam Caturmarga, ada beberapa jalan untuk mendekatkan diri pada Tuhan seperti bakti atau pengabdian, karma atau tindakan, jnana atau pengetahuan, dan raja atau meditasi. Ajaran Hindu, kedua ini tersebut sama-sama benar. Tidak ada salah satu jenis yang paling benar. Setiap orang dapat memilih jalan sesuai dengan sifat dan kecenderungannya. Yang terpenting adalah tujuannya yang sama, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang ke-9, yaitu mengenai kitab suci Hindu. Seseorang siswa bisa mengandalkan media sosial untuk memahami ajaran Hindu tanpa pernah membaca kitab suci seperti Weda atau Bhagavad Gita. Pertanyaannya, jelaskan pentingnya kitab suci dalam agama Hindu dan bagaimana cara menginterpretasikan ajaran kitab suci di era digital. Dengan mengandalkan media sosial sebagai salah satu untuk memahami ajaran agama akan sangat berisiko, karena informasi yang disampaikan di media sosial tidak lengkap atau bahkan bisa salah. Tanpa memahaminya, maka seseorang akan salah memanfaatkan dalam ajaran agama. Pada kasus yang ke-10 mengenai integrasi nilai Hindu dalam kehidupan. Seseorang pelajar cerdas secara akademik tapi sering berperilaku tidak jujur dan tidak menghormati orang tuanya. Pertanyaannya, analisis perilaku tersebut dengan mengintegrasikan konsep Dharma, Yoga, Srada, bagaimana seharusnya nilai-nilai Hindu membentuk karakter individu. Dalam ajaran Hindu, Dharma mengatur perilaku yang benar, Yoga melatih pengendalian diri, dan Srada membantu keyakinan serta sikap hormat. Ketika ini tidak diterapkan dengan benar, maka kecerdasan hanya bersifat sekedar tanpa moral yang baik, seperti bersikap jujur dan menghormati orang tua. Yoga dapat membantu mengendalikan emosi dan egonya, sedangkan Srada memperkuat kesadaran dengan nilai-nilai kehidupan. Sekian
presentasi dari saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Pram Santi. Oh, Santi, Santi.